Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Esa dari kelas 11 1. Pada video kali ini kita akan belajar VLAN dan trunking. Yang pertama kita akan belajar yang namanya VLAN, atau bisa kita sebut Virtual Local Area Network. Namun sebelum membahas VLAN, saya akan memberi satu hal. Misalkan di sini ada sebuah ruangan. Nah, ruangan ini lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Misalkan untuk divisi yang pertama kita sebut sebagai engineering, yang kedua kita sebut sebagai programming, dan yang ketiga kita sebut misalkan marketing. Nah, untuk engineering, misalkan VLAN-nya yaitu 10, yang programming VLAN-nya 20, dan yang marketing 30. Masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk IP pada engineering yaitu 192.168.0/24. Nah, untuk yang programming misalkan 192.168.20/24. Dan untuk yang marketing yaitu 192.168.30/24. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini berbeda ya untuk networknya. Di sini networknya untuk yang programming yaitu 10, dan untuk yang programming 20, dan untuk yang marketing yaitu 30. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch. Nanti di sini pada PC 1 akan terhubung pada switch, PC 2 akan terhubung, PC 3 berhubung pada switch. Lalu yang programming juga terhubung, dan di sini juga akan terhubung pada switch. Nah, disinilah misalkan untuk engineering bandwidth-nya adalah 10 MB. Lalu untuk programming lebih tinggi karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi, misalkan 20 MB. Dan untuk yang marketing karena untuk promosi mungkin 30 MB. Nah, itulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah nantinya dikonfigurasi, lalu bisa dibagi di manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi utama VLAN itu adalah manajemen. Nah, itulah untuk fungsi yang pertama. Nah, untuk fungsi yang kedua adalah yaitu memecah broadcast domain. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung.
Nah, fungsi flan tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan nih, untuk yang engineering, misalkan di PC1 ini, PC2 dan PC3, 2 dan PC3. Misalkan ingin mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. PC1 ini akan mengirimkan paketnya ke switch, dan switch akan kembali lagi ke PC2 dan PC3 untuk nge-broadcast. Tapi paket tersebut tidak akan dikirimkan ke programming dan tidak akan dikirimkan ke marketing, karena disitulah sudah domainnya. Begitu ya untuk fungsi flan, yaitu yang pertama adalah untuk memanajemen dan yang kedua adalah memecah broadcast domain. Jadi secara fisika switch itu secara dilihat relnya hanya satu, tapi aslinya ada tiga. Ada 3 switch. Ada 3 switch secara logikanya. Dan misalkan terhubung pada engineering, lalu terhubung pada programming, yang terakhir terhubung pada marketing. Nah, begitu ya fungsi flan tersebut. Tapi secara fisika hanya ada satu switch dan secara logika ada 3 switch. Nah, itu ya teman-teman apa itu fungsi flan tersebut. Selanjutnya kita akan coba praktik flan. Kita akan coba mengkonfigurasi flan tersebut. Oke, kita buka aplikasi paket tracer. Lalu di sini kita akan membuat topologi. Kan di sini ada satu switch dan ada 6 PC. Nah, untuk biar lebih cepat, kita tekan tombol kontrol, lalu klik PC dan lepaskan tombol kontrolnya. Nah, di sini bisa langsung ya, agar tidak bolak-balik, agar lebih cepat. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatik. Setelah itu kita coba konfigurasi untuk IP-nya. Misalkan di sini IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Sorry, di sini 10. Dan di sini 192.168.20.0/24. Di sini kita akan memberi sebuah kotak. Nah, untuk bagian sini yaitu kita akan menggunakan flan 10 dan di sini yaitu flan 20. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk angka-angka flan tersebut bebas ya. Mau dari 10, 20 atau 123 juga boleh ya. Teman-teman, untuk angka flan tersebut, namun rang flan tersebut itu dari 1 sampai 4096. Namun kali ini kita akan coba menggunakan yang 10 dan 20 saja untuk flannya. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan flan 10. Dan di sini flan 20.
Setelah itu kita coba konfigurasi pada komputernya. Kita masuk pada PC1, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Start request-nya 255.0. Lalu pada PC2 kita masukkan IP-nya titik 2. Pada PC3 titik 3. Nah, itu untuk yang VLAN 10. Lalu kita pada VLAN 20, yaitu IP-nya 20.1. Start request-nya 255.0. Lalu pada PC5 IP-nya 20.2. Lalu pada PC6 20.3. Nah, teman-teman, kita tidak usah masukkan gateway-nya karena kali ini kita coba VLAN-nya saja ya, teman-teman. Kalau kita sudah masukkan gateway-nya itu artinya ada routernya. Kita coba komunikasikan dulu antar network-nya, antar VLAN-nya. Misalkan dari PC1 ke PC2. Nah, sudah sukses. Dari PC2 ke PC3 sukses. Nah, kita coba pada VLAN 20, PC4, PC5, sukses. Lalu PC5 ke PC6, sudah sukses semua. Tapi untuk pada, kita delete dulu. Untuk pada yang PC1 dan PC4 itu tidak bisa, karena ini sudah beda network atau beda IP-nya. Nah, untuk bisa komunikasi antara VLAN 10 dan 20 itu menggunakan router ya, teman-teman, agar PC tersebut bisa berkomunikasi. Kita langsung saja konfigurasikan. Kita masuk pada switch, lalu di sini mode virus. Nah, teman-teman ingat ya, untuk mengonfigurasikan itu kita masuk pada mode global configuration, yaitu dengan umpamanya contoh. Setelah itu kita coba masuk pada interface-nya. Di sini FA01 masuk pada PC1, masuk pada FA01, PC2 02 dan PC3 03. Kita ketikkan di sini interface FA01, enter. Lalu exit. Setelah itu kita coba membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 10, enter, dengan nama misalkan yaitu tadi VLAN 10 Pro Gaming, enter. Nah, teman-teman, bisa lihat pada mode global configuration. Namun di sini harus menyatakan awalnya do. Kalau di mode privilege tidak usah pakai do, cuma langsung saja kita menekan komennya. Ketik dulu exit, enter. Lalu exit lagi. Nah, di sini tidak usah pakai itu. Kalau pakai itu hanya bisa di mode global configuration. Kita coba cek do show VLAN brief, enter. Nah, command tersebut do show VLAN brief itu untuk melihat VLAN berapa saja yang ada. Tadi kita sudah membuat VLAN 10 Pro Gaming, yaitu
semua defaultnya masuk pada flan 1. Jadi misalkan PC1 akan mengirimkan paket ke PC2, yaitu progresnya akan dikirimkan semuanya karena semua ini sudah masuk pada flan 1. Nah, kali ini kita akan konfigurasi flan 10 dan juga flan 20. Kita coba masuk, switch lagi. Nah, sebelum itu pada flan 10 programming ini belum ada bot-botnya atau interface-nya sama sekali. Nah, kita di sini akan coba masukkan bot berapa saja yang masuk pada flan 10. Tadi bisa dilihat bahwa PC1 yaitu FA01, di sini 02 dan di sini 03. Oke, kita coba konfigurasikan lagi. Kita masuk dulu interface-nya. Interface FA01, enter. Lalu di sini kita masukkan switch port, mode access, enter. Lalu switch port, access, VLAN 10, enter. Nah, untuk command switch port akses VLAN 10 itu adalah untuk FA01 ini akan dimasukkan pada flan 10 programming. Kita coba lihat apakah interface FA01 itu sudah masuk pada flan 10. Kita exit, lalu ketikkan command do show flan brief, enter. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang bahwa FA01 sudah masuk pada flan 10 programming. Lalu kita exit lagi. Setelah itu kita coba masuk pada interface FA2 dan 3-nya. Kita ketikkan kita ketikkan lagi interface FA02, enter. Lalu di sini kita coba switch port, mode access, enter. Lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 10, enter. Lalu kita exit. Lalu kita masukkan interface FA03. Enter. Lalu switch port, mode access, enter. Dan switch port access VLAN 10, enter. Kita exit. Oke, kita coba lihat tuh show flan brief, enter. Dan bisa dilihat bahwa sekarang FA0123 sudah masuk pada VLAN 10. Oke, kita coba konfigurasikan lagi. Kita exit dulu. Kita coba konfigurasikan lagi untuk VLAN yang 20. Kita coba bikin dulu VLAN-nya dengan ketikan VLAN 20, enter. Lalu kita ketikkan untuk namanya misalkan marketing, enter. Lalu exit. Lalu masukkan interface-nya. Kita coba cek.
Visi 4 masuk pada FA 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan interface-nya banyak dimasukin langsung pada VLAN 20? Bisa ya, teman-teman, yaitu kita ketikkan interface yaitu dengan ketikan interface rank FA 04 sampai 6. Enter. Nah, itu ya untuk misalkan banyak dan juga berurutan. Di sini kita ketikkan switch port. Mode akses. Enter. Lalu switch port akses VLAN 20. Enter. Artinya interface FA 04 sampai 6 itu akan dimasukkan pada VLAN 20. Kita coba exit. Lalu kita coba cek to show VLAN brief. Enter. Dan bisa dilihat bahwa VLAN 20 sudah masuk dan di sini interface-nya FA 04 sampai 6. Nah, semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba di sini masuk pada menu tab simulation. Namun sebelum itu kita hapus ARP-nya. Kita masuk pada switch. Lalu sebelum itu kita exit dulu. Lalu kita ketikkan show MAC address table. Enter. Nah, itu ya untuk melihat ARP berapa saja yang sudah mencoba berkomunikasi di switch-nya. Dan di sini ternyata belum ada. Oke, kita coba saja untuk melakukan komunikasi. Misalkan dari PC 3 mengirimkan paket ke PC 2. Dan di sini mengirimkan paket IC/MP, artinya sudah berkomunikasi. Kita coba hapus dulu untuk ARP tabelnya. Kita delete. Kita masuk pada PC 1. CMD. Lalu kita ketikkan ARP spasi -A. Enter. Dan di sini ada, kita hapus saja dengan ARP spasi -D. Kita coba lihat lagi ARP spasi -A dan sudah tidak ada. Lalu kita coba juga pada PC 2. ARP -A, lalu ARP -D, dan sudah tidak ada. Dan juga pada PC 3. Dan sudah tidak ada. Kita coba di switch-nya. Kita ketikkan show MAC address table. Enter. Dan di sini ternyata ada. Dan bisa kita hapus yaitu dengan cara MAC address clear MAC address table. Enter. Lalu kita coba lihat lagi show MAC address
double, enter, dan di sini sudah tidak ada. Lalu kita coba delete dulu. Dan di sini kita coba lagi, misalkan dari PC1 mengirimkan paket ke PC2, dan di sini akan mengirimkan paket ARP. Kita coba klik di sini. Nah, dari PC1 akan mengirimkan ke Swiss, dari Swiss akan coba mengirimkan ke PC2 dan PC3, tapi tidak dengan pada PC 4, 5, dan 6. Itu fungsinya FLAN ya teman-teman, memecah broadcast domain. Oke, kita coba klik. Dan bisa dilihat, paket ARP tersebut tidak akan dikirimkan pada VLAN 20, hanya akan dikirimkan pada VLAN 10. Lalu pada paket 3 tidak diterima, karena tujuannya mengirimkan paket pada PC2. Langsung saja pada PC2 akan membalas ke Swiss, dan Swiss akan membalas ke PC1. Oke, setelah kenalan, setelah berkomunikasi, di sini PC1 akan mengirimkan paket ICMP, yang artinya ping ya teman-teman. Kita klik OK ke Swiss, dan Swiss akan diarahkan ke PC2. Lalu di sini PC2 akan membalas kembali ke Swiss dan ke PC1. Nah, selesai, bisa dilihat bahwa di sini successful. Nah, itu ya teman-teman fungsinya VLAN tersebut, itu memudahkan manajemen dan juga memecahkan broadcast domain. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat ruangan kedua. Kita masuk dulu pada menu runtime. Kita coba lihat. Misalkan di sini kita membuat lagi pada ruangan kedua. Lalu kita mencoba membuat lagi dengan satu switch. Dan juga PC-nya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatic. Lalu kita hubungkan juga pada switch 1 ke switch 2. Oke, kita akan coba lagi membuat segmennya. Misalkan di sini kita buat VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, untuk IP address-nya kita samakan saja dengan IP yang tadi. Kita ketikkan di sini 192.168.0/24 dan di sini 192.20.0/24. Setelah itu kita akan konfigurasikan IP-nya. Kita masuk pada PC7. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.4. Subnet mask-nya 255.0. Lalu pada PC8 10.5. PC9 6. Lalu
di VLAN 20, yaitu 20.4. Di sini 20.5 dan PC 12 20.6. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasikan pada VLAN tersebut dan juga kita akan belajar apa itu yang namanya terang, yaitu dalam tulisan seperti ini. Nah, fungsi terang tersebut adalah menghubungkan antara switch 1 dan juga switch 2. Atau misalkan sebaliknya dari switch 2 ke switch 1, artinya itu untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewat sini. Atau bisa disebut antara interface yang terhubung pada switch dan juga terhubung pada switch-nya. Oke, kita coba konfigurasikan dulu VLAN-nya. Kita masuk pada switch. Di sini mode privilege, global configuration. Di sini kita akan membuat VLAN-nya, VLAN 10 dengan nama programming. Enter, lalu exit, lalu kita ketikkan lagi VLAN 20, enter, dengan nama marketing, enter, kita exit, lalu kita lihat show VLAN brief, enter, dan di sini kita sudah buat VLAN 10 dan juga VLAN 20. Di sini kita coba masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Kita coba cek. Pada PC 7 masuk pada interface 01, PC 802, PC 903. Di sini kita ketikkan interface rank FA01 sampai 3, enter. Lalu di sini kita masukkan switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10, enter. Artinya interface 123 masuk pada VLAN 10. Kita coba exit, enter. Di sini kita lihat lagi bahwa di sini masuk pada interface. Lagi kita coba cek PC 10 masuk pada FA4, PC 11 FA05, PC 12 06. Nah, kita coba cek dulu show VLAN brief. Nah, bisa dilihat bahwa FA0, 1, 2, dan 3 masuk pada VLAN 10. Lalu kita masukkan lagi interface-nya, interface rank FA04 sampai 6, enter. Lalu switch port, mode akses, enter.
lalu switch port, akses VLAN 20, enter, lalu exit, kita coba cek to show VLAN brief, enter, dan bisa dilihat FA04 sampai 6 sudah masuk pada VLAN 20. Setelah konfigurasi, kita coba lihat interface berapa saja yang terhubung pada switch. Nah, di sini switch 1 di ruang 1 itu interface-nya terhubung pada switch-nya adalah FA07. Kita coba buka switch-nya. Yang pertama kita coba konfigurasikan terangnya agar VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruang 1 dan ruang 2. Kita masuk pada mode configuration. Sini masuk pada interface FA07, enter, lalu switch port, mode terang, enter. Nah, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi terangnya. Nah, di sini dikasih peringatan bahwa FA07 udah masuk pada mode terang. Oke, coba lihat pada terangnya, yaitu kita masuk pada kita exit dulu, masuk pada do show interface terang, enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA07 yaitu statusnya trunking. Artinya FA07 ini sudah masuk pada mode terang ya teman-teman. Oke, itu untuk switch yang di ruangan 1. Selanjutnya kita akan konfigurasikan switch yang ada di ruangan 2. Oke, kita masuk pada lagi mode configuration. Kita ketika interface FA07, enter, lalu switch port, mode terang, enter, lalu kita coba cek to exit dulu, to show interface terang, enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA07 di switch 2 sudah trunking ya teman-teman. Oke, kita coba komunikasikan antar VLAN-nya. Misalkan di sini mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, ini bisa dilihat sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping antar VLAN. Kita coba delete dulu. Di sini kita masuk pada menu tab simulation. Kita coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP, artinya sudah kenalan. Kita coba kirimkan paket dari PC2 ke PC9. Nah, di sini mengirim paket ARP. Nah, di PC2 ini nantinya akan mengirim paket ke switch. Kita klik. Oke, setelah dikirimkan kepada switch, itu akan membroadcast ya teman-teman. Kita klik lagi.
pada FA01, FA02 dan juga switch. Nah, di sini bahwa yang di ruangan pertama tidak ada IP-nya yang pada PC 9 ini. Oke, karena ini bukan yang ditujunya, berarti X dan X. Lalu di sini diterima pada switch yang di ruangan kedua. Nah, switch di ruangan kedua ini akan membroadcast lagi. Pada VLAN 10-nya, nah di situ yang akan menerima paket tersebut adalah PC 9. Karena paket tersebut bertujuan pada PC 9. PC 9 ini akan mengirimkan paket pada switch. Lalu sisi ruangan kedua akan mengirimkan ke switch ruangan 1. Lalu di switch 1 akan dikirimkan lagi ke PC 2. Nah, setelah kenalan paket ICMP atau pin tersebut akan cepat dikirimkan ke switch 1 dan switch 2 dan ke PC 9. Lalu pada PC 9 akan membalas karena paketnya sudah diterima. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita coba pada menu real time. Kita coba mengirimkan paket ping dari PC 4 ke PC 10. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar alawat terang. Kita coba buka switch 1. Lalu ketikkan show interface terang. Kita exit dulu. Show interface terang. Enter. Nah, di sini bisa dilihat alawat terang on terang. Alawat terang on terang. Ini artinya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Yaitu karena defaultnya artinya semua VLAN ini artinya bisa dilewati melalui 1 sampai 1005. Itu bisa dilewati ya teman-teman. Nah, VLAN allowed unactive enlargement domain ini artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07. Ini ya teman-teman. Oke, kita coba rubah yang boleh diizinkan. Itu adalah untuk VLAN 10 dan juga 20. Lalu kita masukkan interface-nya. Enter. Lalu kita coba ketikkan yaitu sysport. Terang allowed VLAN. Yaitu artinya terang berapa saja yang diizinkan untuk masuk ke sini, yaitu misalkan K10 dan 20. Sysport terang allowed ini yaitu 10 20. Enter, kita exit. Lalu to show interface terang. Enter. Nah, bahwa yang diperbolehkan yaitu 10 dan 20. Oke, kita coba misalkan di sini mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7.
toilet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, setelah itu kita akan membuat topologi di ruangan ketiga. Oke, kita bikin ruangan yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan switch-nya, lalu PC-nya, lalu kita hubungkan. Lalu dari switch 2 ke switch 3. Lalu kita konfigurasikan IP-nya, yaitu di sini 192.168.10.024. Di sini 192.168.14.4. Nah, di sini kita membuat VLAN 10 dan juga 20. Lalu kita konfigurasikan PC-nya. Itu pada PC 13. Kita masukkan IP-nya, yaitu 10.7. Subnet mask-nya 255.0. OTBC 14. 10.8 dan TBC 15. 10.9. Nah, itu untuk yang VLAN 10. Lalu di VLAN 20 20.7 subnet mask-nya 255.0. PC 17 20.8. Lalu PC 18.9. Lalu kita coba konfigurasikan pada switch. Kita ketikkan dp garage, ketik global configuration, lalu kita buat nama VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dengan nama programming. Lalu exit. Lalu kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Exit. Lalu kita masuk pada interface. Yaitu ketikkan interface range FA 01 sampai 3, enter. Lalu switch port, mode akses, enter. Lalu switch port, akses VLAN 10, enter.
exit, lalu VLAN 20, interface rank FA04 sampai 6, lalu syspot diakses, syspot akses VLAN 20, enter, lalu kita exit, lalu kita lihat tuh show VLAN brief, enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah masuk. Oke, kita coba setting terang untuk konfigurasi pada switch 2. Kita konfigurasikan tuh masuk pada privilege, lalu configuration, masuk pada interface FA08, lalu syspot mode terang, enter, lalu kita coba to show interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang FA08 ini sudah terangking ya teman-teman. Nah, artinya sudah bisa terang. Oke, di sini coba interface FA07, kita exit, FA07, syspot mode terang, lalu kita coba cek tuh show interface terang. Ini bisa dilihat bahwa FA07 sudah tracking. Oke, kita coba mengirimkan paket dari PC7 ke PC13. Nah, di sini sudah successful. Lalu dari PC8 ke 14 sukses. Lalu dari PC10 ke 16 sukses. Nah, di sini sudah successful semua. Nah, di sini VLAN 20 sudah successful ya teman-teman. Tapi untuk ruangan 1 ke PC8, lalu dari PC11 ke PC17 sukses. Lalu dari PC12 ke 18 sukses. Nah, itu dia untuk membuat topologi pada ruangan ketiga. Selanjutnya kita akan mencoba belajar terang pada MLS. Nah, MLS itu artinya multi-layer Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar terang pada MLS. Nah, MLS itu artinya ada multi-layer switch, yaitu yang ini.
Ini adalah multi-layer switch, dan ini adalah switch layer 2. Lalu kita akan menerangkan switch multi-layer ini ke ruangan 3. Langsung saja kita konekkan kabelnya. Di sini kita konfigurasikan dulu terangnya di switch ruangan 3. Lalu kita masuk pada interface FA08. Enter. Di sini kita akan mencoba mode trunking. Enter. Setelah itu kita coba lihat to show interface trunk. Nah, bisa dilihat bahwa FA07 dan 8 itu adalah trunk ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba trunk pada switch multi-layer tersebut. Kita masuk pada mode privilege, lalu configuration, lalu interface FA01. Enter. Kita masukkan syspos mode trunk. Enter. Nah, di sini mendapatkan komen rejected. Artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan trunk karena encapsulation itu adalah auto. Nah, mode trunk itu sebenarnya ada tuh ya teman-teman. Nah, untuk trunk yang pertama itu adalah ISL. Nah, trunk ISL ini punyanya adalah Cisco. Artinya apabila switch punyanya Cisco ketemu dengan switch lagi yang sama punya Cisco, itu bisa melakukan yang namanya ISL. Nah, ada satu lagi yaitu .1q. Nah, yang ini namanya open. Standar artinya misalkan Cisco dengan switch. Misalkan switch itu bisa dilakukan pada encapsulation .1q. X dulu. Nah, untuk switch multi-layer tersebut itu support IXL dan juga .1q. Tapi untuk switch yang ini tidak support yang namanya IXL, tapi hanya support .1q. Makanya kalau kita di sini konfigurasikan trunk untuk interface-nya, maka akan terhubung pada .1q. Tapi kalau untuk switch multi-layer tersebut, dia bingung membuka mau pakai yang ISL atau pakai yang .1q. Oke, setelah
itu sebelum masuk pada command sysmod mode terang, kita coba dulu untuk konfigurasikan encapsulation, yaitu dengan cara mengetikkan command sysmod itu dengan cara mengetikkan sysmod terang encapsulation .1q enter. Setelah itu sysmod mode terang, enter. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang FAL1 encapsulasinya adalah .1q dan statusnya nah gitu ya teman-teman, misalkan kita konfigurasikan sys multilayer. Oke, kita coba lihat tool show interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang FA01 enkapsulasinya .1q, statusnya adalah trunking. Nah, itulah untuk caranya mengkonfigurasikan terang pada multilayer switch. Selanjutnya kita akan belajar dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya terang dan juga mode access. Mode access itu artinya adalah menuju path and device, dan juga terang itu menuju pada switch. Nah, kali ini kita akan belajar dynamic trunking protocol, yaitu kita akan mendapatkan mode baru pada mode tersebut, atau yang namanya dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa ini adalah tabel DTP. Nah, di sini misalkan pada dynamic auto ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Nah, di sini misalkan dynamic auto ketemu dengan desirable akan menjadi terang, lalu dynamic auto ketemu dengan terang akan menjadi terang juga. Kita yang terakhir dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses. Oke, misalkan di sini contohnya ada switch 1 dan juga switch 2, lalu dihubungkan dengan kabel. Di sini yaitu switch 1, switch 2. Lalu di switch kita konfigurasikan dengan dynamic desirable pada switch 1, itu kita singkat DD. Lalu di switch 2 kita konfigurasikan dengan di switch 2 kita konfigurasikan dengan dynamic auto. Maka di sini akan menjadi akses. Misalkan contoh selanjutnya untuk switch 1 ini akan konfigurasikan dengan terang. Lalu di switch 2 akan coba konfigurasikan pada akses. Nah, maka kabel ini menjadi not recommended. Pada artinya disarankan.
Nah gitu ya teman-teman, jadi dari tabel tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya adalah menunggu dan dynamic desirable sifatnya mengajak Nah, pada terang yaitu sifatnya adalah memaksa. Dan yang akses itu sifatnya juga memaksa. Nah, misalkan di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable. Mengajak terang akan menjadi terang. Nah, misalkan di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable, mengajak terang akan menjadi terang juga. Nah, misalkan di C1 melakukan dynamic auto, lalu menunggu, lalu dikonfigurasikan menjadi terang, akan menjadi terang ya teman-teman. Nah, artinya bahwa SIS2 memaksa SIS1 untuk menjadi terang. Oke, itu untuk teori dynamic terang protokol ya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktik dynamic terang protokol. Kita masuk pada packet tracer. Kita masukkan dua switch. Lalu hubungkan dengan kabel otomatik. Nah, teman-teman bisa dilihat kabelnya oranye ya. Teman-teman bisa tekan fast forward untuk mempercepat ya. Nah, sekarang sudah menyala yaitu warnanya hijau. Lalu kita akan coba konfigurasikan. Dalam hal ini C1 interface 01 yaitu terhubung dengan SIS4 dengan FA01. Kita coba konfigurasikan. Sebelum itu kita pakai defaultnya dengan switchnya. Kita masuk ke mode privilege. Untuk melihat mode apa saja yang dipakai switch, kita akan coba ketikkan show interface FA01 spot. Enter. Nah, di sini ada yang namanya administrasi mode, yaitu artinya adalah mode yang dikonfigurasikan. Nah, di sini ada operational mode. Ini itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, untuk default pada switch tersebut adalah mode dynamic auto. Dan hasilnya yaitu static access. Artinya bahwa di sini dynamic ketemu dengan dynamic menjadi static access. Kita coba di SIS5, kita ketikkan N.
Kita coba lihat mode yang dibawa defaultnya, yaitu show interface FA01 switchport. Enter. Lalu bisa dilihat bahwa dynamic auto dan hasilnya static access. Lalu kita akan coba mengonfigurasikan pada switch 5, yaitu dynamic desirable. Kita enter. Kita mode configuration. Lalu masuk pada interface FA01. Enter. Lalu switchport mode dynamic desirable. Enter. Kita exit. Lalu kita coba lihat tuh show interface FA01 switchport. Enter. Ini bisa dilihat bahwa switch 5 di sini kita konfigurasikan menjadi dynamic desirable. Artinya mengajak menjadi terang. Kita coba lihat di switch 4. Lalu kita ketikkan dulu configuration. Lalu interface FA01. Enter. Lalu switchport mode terang. Enter. Lalu kita coba lihat to show interface FA01 switchport. Set. Enter. Dan bisa dilihat bahwa di switch 4 memaksa untuk menjadi terang. Nah, di sini dilihat bahwa administrasi mode dan operational mode menjadi terang. Nah, itu dia untuk teori pengelompokan dynamic trunking protocol. Selanjutnya kita akan belajar on target dan target. Sebelum itu kita masuk pada tab simulation. Lalu kita mengirimkan paket dari ruangan 2 ke ruangan 3, yaitu kita kecilkan dulu, yaitu dari PC 10 ke PC 16. Di sini mengirimkan paket. Sini mengirimkan paket ICMP, artinya sudah perkenalan. Kita coba delete. Misalkan dari PC 11 ke PC 18. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Kita klik. Lalu PC 11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan mengirimkan broadcast-nya. Lalu dikirimkan. Bisa dilihat paket yang dikirimkan switch menuju switch lagi. Nah, itu artinya adalah target ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa paket yang dikirimkan switch. Oke, bisa dilihat bahwa paket yang dikirimkan ke switch di sini ada yang namanya .1Q.
value tersebut artinya adalah target ya teman-teman, yaitu ditandai. Nah yang ini yang tidak ada .nya itu adalah yang namanya on target. Selanjutnya kita akan belajar native line. Kita delete. Yaitu kita buka pada switch 1. Lalu kita ketikkan kita coba lihat interface-nya. So interface strong, enter. Pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya dia hubungkan pada switch di ruangan kedua. Pada command show interface terang ini diberitahukan native line, dan by default native line itu masuk pada line 1. Bisa dicek juga pada switch 2. Kita masuk pada mode privilege, lalu show interface terang. Lalu di switch kedua ini ada dua interface yang kita terangkan, yaitu FA07 dan juga 8. Nah, FA07 itu dihubungkan pada switch di ruangan pertama, dan FA08 itu dihubungkan pada switch di ruangan ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini native line 1 artinya di default native line-nya adalah 1. Nah, apa itu native line? Native line itu adalah paket yang tidak perlu di-tag. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar, ya misalkan pada line 10 akan mengirimkan paket PC7 ke line 10. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju switch lagi itu ada yang namanya tag, yaitu ada yang namanya .1Q. Nah, itu apa artinya native line? Selanjutnya kita akan konfigurasikan native line. Misalkan di sini kita mengganti native line menjadi 10 atau line 20. Langsung saja pada switch di ruangan kedua. Kita masuk pada mode configuration. Lalu masuk pada interface pada di ruangan ketiga, yaitu FA08. Kita ketikkan interface FA08, enter. Lalu di sini ganti, kita akan mencoba VLAN 20. Kita ketikkan switchport terang native VLAN 20. Enter. Lalu kita coba cek the show interface terang. Enter. Kita coba besarkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA08 itu native line yang menjadi 20. Oke, kita coba konfigurasikan pada switch ketiga.
kita masuk pada menu configuration, lalu kita masukkan interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua, yaitu FA07. Kita ketikkan interface FA07, enter, lalu switch port terang native LAN 20. Enter. Lalu kita coba lihat the show interface terang. Enter. Bisa dilihat bahwa FA07 native LAN-nya menjadi 20. Oke, kita coba mengirimkan paket. Kita masuk pada menu tab simulation, lalu misalkan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 16. Dari PC 12 akan dikirimkan ke switch, dan switch akan mengirimkan ke switch lagi. Nah, dari switch 1 ke switch 2 kita coba cek. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang tidak ada tag-nya. Nah, itu fungsinya native LAN. Artinya native LAN itu tidak memakai tag. Selanjutnya kita akan mencoba mengembalikan kembali native LAN tersebut. Kita coba delete. Kita masuk pada switch 3. Kita exit. Lalu masuk pada interface yang terhubung pada switch di ruangan kedua, yaitu FA07. Enter. Di sini kita ganti switch port terang native LAN 1. Switch port terang native VLAN 1. Enter. Itu untuk ruangan switch ketiga. Lalu di switch kedua, yaitu terhubung pada FA08, kita coba exit, lalu ketikkan interface FA08, enter, switch port terang native LAN 1, native LAN 1, enter. Kita coba cek the show interface terang. Enter. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang sudah kembali pada defaultnya, yaitu VLAN 1. Nah, itu bagaimana caranya mengembalikan dan konfigurasi native LAN. Nah, itu dia video dari saya pada modul kelima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengetikan dan menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.